Namaku Weni. Usiaku 23 tahun. Aku adalah seorang karyawati di sebuah cabang perusahaan produk air mineral. Ya, walaupun aku menyebut diriku karyawati, tapi aku masihlah anak jagung di situ. Baru genap seminggu sejak aku diterima bekerja. Aku mengambil posisi sebagai admin di perusahaan tersebut. Alhasil, hal itu harus membuatku datang lebih pagi dari jam masuk kantor yang seharusnya. Berangkat pukul 7 pagi bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat tidak manusiawi. Bahkan, mungkin beberapa orang masih belum mendapatkan nyawanya kembali pada saat-saat itu. Dikarenakan perjalanan dari rumah ke kantor harus kutempuh selama 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Ditambah lagi, aku bukanlah seorang pembalap. Jadi tungganganku tidak bisa kubawa berlari kencang. Hawa dingin yang menampar wajahku selama perjalanan kerap membangkitkan kembali rasa kantuk ini. Namun, aku harus tak fokus atau hidupku akan berakhir di bangsa rumah sakit. Akhirnya, setelah sekian tamparan, aku sampai di kantor tempatku bekerja. Walaupun aku menyebutnya kantor, namun tempat ini bukanlah sebuah gedung bertingkat seperti yang ada di tengah perkotaan. Bangunannya adalah sebuah rumah model lama yang diubah fungsi menjadi kantor. Penampilan khas tahun 70-annya masih melekat di beberapa tempat. Halaman yang luas, serta rimbunan pepohonan dan tanaman yang menghiasi beberapa sudut halaman menambah kesan sejuk di tempat ini. Sudah serasa seperti villa di puncak. Sesaat melewati gerbang depan, aku langsung disambut ramah oleh seorang pria tua. Beliau adalah Pak Satpam, penjaga kantor yang senang bertegur sapa dengan para karyawan, termasuk anak baru sepertiku. Selamat pagi Mbak Weni. Masih pagi-pagi buta udah datang ya. Seneng saya masih ada anak muda yang rajin. Pagi Pak Ijul. Dah siang ini loh Pak, bukan pagi buta lagi. Malah Pak Ijul yang dari subuh udah di sini ya kan Pak? Udah pasti toh. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan kantor kita juga. Mbak Weni gimana? Betah ndak kerja di sini? Alhamdulillah betah Pak. Rekan-rekan kerja yang lain baik-baik semua orangnya. Terus tempatnya sejuk Pak, banyak pohon-pohonnya. Ya, tapi itu Pak, kalau mau beli makan agak jauh keluarnya. Nggak ada jumpa yang aneh-aneh kan Mbak? Maksudnya Pak? Bukan apa-apa Mbak. Kan mana tahu ada lipan atau kecoa masuk ruangan gitu. Oh, tenang Pak, kami ada sedia baygon di dalam. Yaudah, saya masuk dulu ya Pak. Iya Mbak. Aku lanjut memarkirkan motorku dan langsung bergegas menuju ruangan. Aku tak menyangka percakapanku dengan Pak Satpam tadi cukup menyita waktuku beberapa menit. Saat memasuki ruangan, aku tak lupa mengisi absen yang berada di dekat pintu. Absen zaman sekarang cukup canggih. Tinggal menempelkan jempolmu di alat scanner dan kehadiranmu sudah otomatis tercatat. Banzai perkembangan teknologi. Setelah berurusan dengan alat tersebut, aku langsung balik badan menuju ke meja kerjaku. Namun saat berbalik, aku melihat sudah ada seseorang yang duduk sambil mengetik di komputer. Beliau adalah Kak Lia, salah seorang senior dan juga karyawati dengan jabatan admin sama sepertiku. Beliau sudah bekerja di sini kurang lebih 5 tahun lamanya. Kantor ini memiliki 2 orang admin dengan tugas yang berbeda tiap orangnya. Tugasku adalah menginput data pemasukan, sedangkan Kak Lia bertugas memonitor stok barang-barang yang ada di gudang. Tanpa berpikir panjang, aku berjalan menuju mejaku sembari menegurnya. Pagi Kak Lia, lagi ngelanjut jalan semalam ya? Seru sekali ku tengok. Kak, beliau tidak menjawab teguranku. Oh, mungkin karena lagi serius mengejar deadline, jadi dia tidak sadar akan kehadiranku. Yah, mungkin lebih baik tidak usah diganggu dulu. Aku tidak mau dicap sebagai junior yang kreak di tempat ini. Aku meletakkan barang bawaanku di atas meja kerjaku. Setelah semua barang kuletakkan di atas meja, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Aku menyusuri setiap sudut meja sambil membolak-balikkan barang-barangku. Tak hanya itu saja, aku juga meraba setiap inci tubuhku demi menjawab perasaan tak enakku ini. Ternyata perasaan ini benar. Kunci motorku tidak ada. Di mana aku meletakkan kunci motorku? Seingatku aku memegangnya barusan. Tidak mungkin aku bertanya pada Kak Lia di mana kunci motorku. Yang ada, mungkin aku akan dimakinya karena teledor. Apa jangan-jangan kuncinya masih tergantung di motor? Apa mungkin aku lupa mencabutnya karena langsung buru-buru masuk ruangan? Aku langsung bergegas menuju tempat parkiran, berharap kuncinya masih menggantung di motor. Benar saja, kuncinya masih menggantung di motor. Alhamdulillah, bencana besar bisa dihindari. Dengan perasaan lega, aku kembali berjalan menuju ruanganku. Tapi, belum ada langkah kakiku keluar dari parkiran, tiba-tiba aku mendengar ada suara yang menyebut namaku. Loh, Wen? Baru datang juga? Biasanya cepat kau datang. Sorry ya, agak telat sedikit. Tadi nyampin bontot dulu buat anakku. Tiba-tiba dia bilang mau bawa bontot ke sekolah. Loh, Kak Lia? Ngapain ngikutin aku ke parkiran? Nanti gak siap jalan kakak. Hah? Jalan apanya? Aku baru datang loh ini. Ngapain pula aku ngikutin dirimu ke parkiran? Orang aku juga pakai kereta di sini. Loh, kan kakak dari tadi serius ngetik-ngetik di dalam. Sampai gak sadar Weni tegur. Apalagi kau? Jadi, yang di dalam tadi siapa? Aku merasa bingung saat ini. Begitu juga dengan Kak Lia. Dalangnya bingung, lah penontonnya lebih bingung. Aku bersama Kak Lia bergegas menuju ke dalam ruangan. Keringat dingin dapat kurasakan sedikit demi sedikit keluar dari batang leherku. Ini siang loh, pikirku. Kalau malam beda cerita. Masa siang-siang kejadian yang sangat menyenangkan ini bisa terjadi? Setelah sampai di dalam ruangan, aku terkejut. Dadaku serasa seperti ditusuk ketika melihat ke dalam ruangan kerja kami. Kosong. Ya, kosong melompong, tak ada siapapun. Kak Lia yang kulihat tadi mengetik dengan serius sudah tidak ada terlihat lagi. Komputernya juga mati. Tuh, gak ada siapa-siapa di dalam. Tadi ada kakak loh ngetik-ngetik di meja. Sumpah, Weni gak bohong. Wen, dirimu yakin yang kau lihat tadi itu aku? Maksud kakak? Gini Wen. Mungkin kau nggak tahu karena masih baru di sini. Kau tahu kan ada pohon sawo besar di depan? Pohon besar itu kak, yang rasanya teduh kali itu. Iya. Sebenarnya aku nggak mau kasih tahu, takut kenapa-napa samamu. Tapi karena udah kejadian, ya udahlah. Di pohon besar itu ada penunggunya, Wen. Wujudnya perempuan. Dia kadang suka jahil gitu. Yang paling sering yaitu nyerupa-nyerupain kita dia. Rata-rata karyawan sini semua udah pernah diganggunya. Aku aja pernah beberapa kali diganggunya juga. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Kak Lia, aku merasa tubuhku lemas seketika. Tak ada daya dan upaya yang dapat menegakkan raga ini lagi. Weni? Kehujanan melanglang, jalan terus melanglang sampai mampus. Medan, Medan, aku cinta Medan. La 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 la, la 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 la. Dari mana kue? Dari dalam. Ngapain kue dari dalam? Nakutin anak baru. Mau kenalan. Saiton, wis dibilangi kue jangan ganggu-ganggu lagi orang di dalam itu.